Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan sebelum pembelajaran dimulai, dipersilakan untuk berdoa dulu. KM mulai dipimpin. Sikap. Sebelum mulai belajar, kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi firni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi salam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, badanku, jiwaku, pikiranku, good. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sudah pada sahabat semuanya? Sudah. Ada yang belum? Ada semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Siapa yang belum sarapan? Ada ya? Oke. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjut, Bapak mau absensi terlebih dahulu dan tidak akan disebutkan satu persatu, hanya akan menanyakan saja ke seksi absensi siapa aja yang tidak hadir hari ini. Hari ini tidak hadir, hanya di Deo, Bapak sakit. Ideo sakit. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dilanjut, biar ada pikiran yang mumet, ruwet dan sebagainya, kita akan melakukan dulu ice breaking. Tapi ice breaking ini lebih kepada relaksasi, ya, biar pikirannya tenang gitu, nyaman, normal. Baik, relaksasinya nanti sesuai dengan arahan Bapak dan kalian bisa ikuti. Boleh semuanya berdiri. Oke, setelah kalian berdiri, silakan boleh ditarik nafas terlebih dahulu, lalu kemudian keluarkan. Boleh sekali lagi tarik nafas, lalu kemudian keluarkan kembali, dan setelah itu silakan pejamkan matanya. Dalam keadaan rileks, ya, silakan pejamkan matanya. Dan setelah kalian memejamkan mata, boleh dibayangkan bahwa kalian lagi berjalan di suatu jalan yang sangat lurus, lalu kemudian masuk ke sebuah perkebunan, di mana di perkebunan tersebut banyak pohon jeruk, dan kalian mendekati pohon jeruk tersebut, lalu kemudian kalian mencoba untuk mengambilnya, dan silakan diambil, diangkat tangannya ke atas seolah-olah lagi memetik sebuah jeruk. Setelah kalian mendapatkan jeruk tersebut, lalu kemudian kalian tarik sampai kemudian jeruk itu bisa dipegang oleh tangan, lalu kemudian simpan di depan perut. Lalu kemudian tangan yang satunya angkat lagi ke atas, bayangkan bahwa mengambil kembali tangan yang kiri, kemudian dipetik, ditarik ke bawah, lalu kemudian keduanya simpan di depan perut. Setelah keduanya berada di depan perut, silakan untuk diperas sekencang mungkin. Dan bayangkan bahwa ketika kalian memeras jeruk itu, di depan kalian atau di atas meja tersebut ada sebuah gelas yang bisa menampung air jeruk tersebut. Setelah kalian memeras dengan sekuat tenaga, lalu kemudian keluar airnya, kemudian silakan mengambil sendok, dan dibayangkan bahwa di pinggir gelas tersebut sudah ada tempat menyimpan gula putih. Tentunya silakan diambil satu sendok, lalu kemudian masukkan ke gelas yang sudah berisi air jeruk. Kalian kocek-kocek beberapa putaran, silakan kocek. Setelah dikocek, lalu kemudian silakan diambil, dan kemudian silakan diminum air jeruk tersebut. Bagaimana ketika kalian sudah merasakan mencicipi air jeruk tersebut? Enak? Segar? Baik, silakan boleh dibuka matanya. Tepuk tangan dong untuk semuanya.
tolong dirapikan dulu pakaiannya. Tempat duduknya dirapikan dong. Barangkali ada sampah bisa dilihat ke kolong meja. Dan Bapak mau bertanya dulu tentang pelajaran yang di minggu lalu yang sudah dibahas dan sudah kalian ikuti. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh berdiri yang menjelaskan? Silakan, boleh, Nanda Sofi. Jadi di minggu yang lalu kami mempelajari tentang pergaulan Islami, di mana kami ditugaskan untuk membuat video tentang pergaulan positif maupun negatif, dan di situ saya berperan penting dalam video yang saya rasa itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa dan menyenangkan. Begitu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong semuanya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian tadi sudah menyampaikan pembelajaran di minggu yang lalu, dan kita akan masuk di pembelajaran hari ini, yaitu tentang akikah dan kurban. Bisa dilihat ke depan di sini tentang tujuan pembelajarannya. Tentunya kalian sebagai peserta didik bisa memahami pengertian, hukum, tata cara, dan hikmah dari akikah serta kurban. Kemudian kalian dapat membedakan antara akikah dan kurban. Lalu kalian mampu menerapkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam ibadah akikah dan juga kurban dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian kalian dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berbagi informasi tentang akikah dan kurban. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran inti, tapi sebelumnya kita akan Bapak menanyakan dulu apa yang kalian ketahui mengenai akikah dan kurban, lalu apa perbedaan makna akikah dan kurban, kemudian mengapa kita harus akikah dan berkurban. Ada yang mau menjawab di soal yang pertama? Yang mau menjawab pertanyaan pertama? Baik, silakan Ananda Kenu. Pertanyaan pertama soalnya yaitu apa yang kalian ketahui mengenai akikah dan kurban. Yang saya ketahui tentang akikah dan kurban yaitu akikah itu hanya bisa dilakukan menggunakan kambing dan domba. Sedangkan kalau kurban bisa dilakukan dari unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, Pak. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Silakan, Anda Tommy berdiri. Perbedaan makna akikah dan kurban. Kalau akikah itu merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia seorang anak. Sedangkan kurban adalah salah satu wujud syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Boleh, silakan berdiri, Anda Ikan. Mengapa kita harus akikah dan berkurban? Karena akikah dan berkurban dianjurkan dalam Islam dan memiliki makna yang mulia. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ada pengertian akikah dan kurban, di mana akikah adalah sebuah tradisi yang tentunya dalam ajaran Islam yang dilakukan sebagai bentuk syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Tadi sudah ada yang menjelaskan di antara kalian. Di mana tradisi ini melibatkan penyembelihan hewan ternak, biasanya kambing dan domba pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, juga ada hari ke-14 dan yang terakhir ada di hari ke-21. Itu anjuran untuk melakukan akikah. Adapun untuk kurban yaitu ibadah tentunya yang diajarkan juga dalam agama Islam, yaitu menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha setelah kita melakukan Syaum Arafah, ya, di mana ibadah haji dilakukan puncak pelaksanaan ibadah haji, dan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji maka kalau mampu punya biaya, punya rezeki dianjurkan untuk berkurban, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan ini adalah tentang kisah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Tolong Anda isi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Untuk artinya telah dibacakan Ananda Uni. Artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Baik, terima kasih. Adapun sabda Nabi Muhammad tentang akikah, tolong Ananda Afifah dibacakan. An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi haqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Untuk hasilnya boleh dibaca Ananda Jaskia. Artinya, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurai. Baik, terima kasih. Lihat ke depan. Jenis hewan akikah dan kurban. Tadi di depan sudah Bapak sampaikan sedikit. Boleh dilihat lagi ke sini. Jenis hewan. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang paling utama untuk akikah adalah kambing atau domba. Tadi di antara Anda sudah menyampaikan juga. Lalu kemudian jumlah. Ini bisa dilihat di sini antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Untuk anak laki-laki biasanya dilakukan atau menyembelih 2 ekor. Ya, sedangkan untuk perempuan menyembelihnya 1 ekor, baik itu kambing ataupun domba. Nah, kita lihat untuk kurban. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu beragam, yaitu unta, ada sapi, ada juga kerbau, ada juga kambing dan domba. Ya, dan pelaksanaan kurban ini bisa ada aturannya, bisa bergu ataupun perorangan. Kalau kambing dan domba itu perorangan, kalau unta, sapi dan kerbau itu bisa dibagi dengan 7 orang ketika 1 ekor unta tersebut disembelih. Itu mungkin untuk penjelasan dari akikah dan kurban. Dari yang barusan Bapak jelaskan, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Baik. Bapak izin bertanya, misalnya kalau akikah laki-laki dombanya atau kambingnya cuma 1 gimana? Oke, baik. Kalau misalkan ada petunjuknya, ada ketentuannya bahwa laki-laki itu harus 2, maka 2 dilakukan. Kalau 1 berarti itu keluarga atau 1 keluarga itu ketika dianugerahi anak laki-laki maka dikatakan belum mampu. Ya, karena tadi dikasih waktu bisa 7 hari, bisa 14 hari, bisa sampai 21 hari. Jadi ditunggu sampai 21 hari. Kalau memang belum ada, belum mencukupi, maka itu dinyatakan belum mampu. Bapak, aku mau nanya. Boleh? Kalau kurban apa boleh dilakukan setiap waktu? Oke. Kurban kalau mampu mau setiap tahun pun melaksanakan, silahkan. Asal memang uangnya atau rezekinya rezeki sendiri. Jangan pinjam. Kalau pinjam itu hukumnya tidak sah karena membebani. Baik, itu mungkin penjelasannya. Untuk tugasnya kali ini akan menugaskan tentang model TPACK yang berhubungan dengan teknologi, di mana Bapak menugaskan kalian untuk menjelaskan tentang akikah dan kurban memakai aplikasi Canva. Nah, nanti kalian menyodorkan imajinasi kalian, pendapat kalian bagaimana tentang akikah dan kurban tersebut. Nanti hasilnya dilaporkan ke Bapak.
teknologi atau memakai aplikasi Canva. Maka sekarang tolong disampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan Anda, Gus Dia. Kesimpulannya adalah akikah dan kurban adalah dua ibadah dalam Islam yang melibatkan penyembelihan hewan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal penyembelihan, namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam tujuan, waktu pelaksanaan, dan jenis hewan yang disembelih. Akikah lebih bersifat pribadi dan dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini memiliki tujuan untuk membersihkan bayi, memberinya nama, dan memohon keberkahan untuknya. Hewan yang paling umum digunakan adalah kambing atau domba, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan jenis kelamin bayi. Kurban merupakan ibadah yang lebih umum dan dilakukan pada hari raya Idul Adha. Tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berbagi dengan sesama. Hewan kurban bisa berupa unta, sapi, kambing, atau domba, dan jumlahnya tidak terbatas. Baik, boleh buka di pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang Daulah Utsmani. Itu mungkin yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Boleh tepuk tangan dong untuk semuanya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Dan sebelum ditutup dengan salam, mari kita berdoa bersama-sama untuk membacakan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika